Assalamualaikum semua teman-teman, apa kabar? Semoga semua selalu sehat dan tetap semangat merawat tanaman-tanamannya. Untuk kali ini saya ingin berbagi pengetahuan mengenai manfaat tanaman di dalam ruangan. Banyak loh ternyata kegunaan kalau kita menaruh tanaman di dalam ruangan. Selain untuk mempercantik ruangan, manfaat bila kita menaruh tanaman dalam ruangan adalah bisa menjadi pembersih udara alami karena dari daun sampai dengan akar dapat menyerap polutan kimia dalam ruangan kita. Kemudian bisa juga menurunkan resiko alergi dan pilek. Nah, ini cocok karena saat ini banyak yang ini ya, yang kena pilek, batuk. Nah, ini bagus untuk kita menaruh tanaman di dalam ruangan karena bisa menurunkan resiko alergi. Kemudian juga bisa menjaga kesehatan mental. Karena apa? Dengan melihat tanaman kita biasanya menjadi lebih segar pikiran kita dan lebih bahagia sehingga dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita atau imun. Selanjutnya dengan tubuh yang sehat itu akan dapat meningkatkan produktivitas dan kita bisa lebih fokus dalam beraktivitas. Di depan ini saya meletakkan tanaman lidah mertua atau sansevieria ya di ruang tamu di depan kamar mandi. Kemudian ini saya kombinasi di potnya dengan sirih gading. Nah, apa sih manfaatnya kita meletakkan tanaman ini di dalam ruangan? Untuk lidah mertua atau sansevieria ini dia mampu menyerap gas karbon monoksida dalam jumlah besar dan mengeluarkan oksigen. Jadi jangan takut kita meletakkan tanaman dalam ruangan ya, takutnya kalau malam dia akan melepaskan karbon monoksida. Tidak ya, untuk sansevieria ini justru pada saat malam dia menyerap racun-racun yang berbahaya seperti benzena, trikloetilen, silen, formaldehid. Nah, kalau pada siang hari atau pagi hari dia akan melepaskan oksigen. Sedangkan untuk sirih gading ini dia dapat menyerap racun dan memberikan oksigen yang dipercaya mampu membantu pernafasan karena dengan adanya sirih gading di dalam ruangan ini kadar debu atau polutan bisa berkurang sehingga oksigennya dalam ruangan kita akan bertambah dan yang penting ini pernafasan penghuni rumah terbantu. Nah, ini dua manfaat dari tanaman sansevieria atau lidah mertua dan sirih gading. Saya juga memasukkan ya tanaman aglonema di dalam ruangan karena ternyata tanaman ini juga banyak manfaatnya. Nah, ini yang saya taruh adalah jenis Snow White sama Red Widuri karena warnanya merah ya, segar biar ruangannya juga lebih indah. Nah, manfaatnya apa? Untuk aglonema ini ternyata mampu untuk membuat suhu ruangan kita menjadi lembab karena tanaman ini bisa membantu sirkulasi ruangan jadi lebih baik lagi. Jadi ternyata kalau cuaca panas, nah ini bagus ya. Ruangan kita beri tanaman hias aglonema karena dia dapat melembabkan suhu di dalam ruangan. Kemudian saya juga meletakkan monstera ya di dalam ruang tamu sebagai penghias. Jadi bukan hanya sofa saya yang motif monstera, tapi juga monstera yang hidup juga saya taruh di dalam ruangan. Karena ini bisa memperbaiki kualitas udara
Karena apa? Dari daun-daunnya ini dapat menyerap CO2 dan berbagai zat racun lainnya. Selain itu, monstera ini juga dapat menghasilkan oksigen sehingga dapat melembabkan ruangan agar tidak menimbulkan kekeringan pada kulit. Nah, ini cocok ya untuk ibu-ibu terutama yang punya anak gadis biar kulitnya selalu lembab, tidak kering. Nah, selain indah juga ternyata banyak manfaatnya apabila kita menaruh tanaman di dalam ruangan. Selain Monstera deliciosa yang saya letakkan di dalam ruangan, ini juga Monstera adansoni ya. Jadi manfaatnya sama. Ini yang Monstera adansoni saya letakkan di atas meja makan. Saya kombinasi dengan jenis pandan-pandanan karena pandan-pandanan ini atau pandan betulan ya, itu manfaatnya bisa menjadi pengharum ruangan. Kemudian bisa menjadi pengusir serangga, misalnya semut, kecoa ya, mungkin karena ada dari baunya ya. Untuk di kamar mandi saya juga meletakkan tanaman, yaitu kombinasi antara sirih gading dengan pandan. Karena saya membaca pandan ini banyak sekali manfaatnya ya. Karena dia dapat menjadi pengharum ruangan sehingga dapat menyerap bau-bau yang tidak enak ya di kamar mandi kita. Nah, ini juga menjadi segar kamar mandi kita dengan adanya tanaman yang kita letakkan, walaupun mungkin sederhana ya, tapi ternyata banyak manfaatnya. Untuk perawatannya sendiri ya, tanaman di dalam ruangan itu sebetulnya tidak sulit. Kita bisa mengganti air, misalnya kita kalau meletakkan di dalam botol ya seperti yang saya taruh ini, kita tinggal seminggu sekali aja airnya kita buang, kita ganti supaya tidak sampai ada jentik-jentik nyamuk ya di dalam botolnya. Sementara kalau tanaman yang kita letakkan di dalam, kita tanam di dalam pot, ini saya biasanya seminggu sekali ya, saya taruh di luar, diangin-anginkan supaya ada pergantian udara atau tanamannya juga terkena, bisa melakukan fotosintesis kena sinar matahari. Karena kita letakkan di dalam ruangan berarti kan tidak terlalu panas ya. Saya melakukan penyiramannya biasanya hanya seminggu sekali ya. Jadi tidak perlu sering-sering kita siram karena media tanamannya juga masih cukup lembab. Supaya posisi tanamannya itu tidak berubah atau tidak goyah, biasanya saya menanamnya ya, saya letakkan di dalam vas, kemudian saya isi dengan kerikil putih atau kerikil warna-warni ya yang kecil-kecil, kemudian tanamannya kita atur, kemudian kita isi dengan air. Nah, airnya ini biasanya seminggu 2 kali atau seminggu sekali kita tambah, jadi jangan sampai airnya habis ya. Nanti kerikilnya kering, tanamannya akan ikut kering. Nah, ini cukup subur ya. Kalau udah tumbuh tunas-tunas baru, ini saya kombinasi ya, ada dari sansevieria lidah mertua, kemudian jenis sirih gading besar, kemudian saya beri juga mican ya, jenis sirih-sirian juga. Ini tumbuh dengan baik dan memperindah ruangan kita. Kita duduk-duduk juga menjadi lebih segar. Bagaimana teman-teman? Setelah mengetahui aneka manfaat kita meletakkan tanaman di dalam ruangan, semoga teman-teman tidak menjadi ragu-ragu atau takut menaruh atau menghias rumah kita dengan tanaman hidup. Dan apa yang saya sampaikan semoga membawa manfaat. Terima kasih untuk semua yang telah mendukung channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.